Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 1817051041, jurusan S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu relasi rekurens dan mengerjakan contoh soalnya. Nah, ini saya kebetulan udah diberikan oleh dosen saya sebuah PPT. PPT ini memuat tentang materi rekurens. Saya akan menjelaskan dari materi ini dan nanti saya akan mencoba mengerjakan sebuah soal dari materi tersebut. Sebelumnya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian dari rekurens tersebut dan metode-metode apa yang digunakan dalam materi rekurens tersebut. Seperti yang tertera di PPT ini, itu ada 3 metode, yaitu metode substitusi, pohon rekursi, dan master. Sebelumnya, penemu fungsi rekursif itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Rosa Peter. Lahirnya di Hungari Februari 1905 dan meninggal pada Februari tanggal 16 1977. Pendahuluannya. Sebenarnya apa sih metode proses dari rekursif itu? Dalam kasus ini, mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisif. Nah, langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif itu ada 2 macam, yaitu ada menggunakan basis dan menggunakan rekursif. Nah, kalau basis itu kita lihatnya dari spesifikasi anggota awal. Kalau langkah rekursif itu caranya berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Nah, ini ada contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Nah, ini kita baca dulu. Ini ada soalnya. Berikan definisi rekursif dari AN sama dengan Rn. Dengan R adalah elemen N, R tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Solusinya, kita mendefinisikan dulu A basis 0 itu sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1. Dan A N plus 1 sama dengan R dikali A basis N untuk N sama dengan 0, 1, 2. Nah, langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif itu juga ada 2, langkah basis dan langkah rekursif. Kalau basis tadi menggunakan spesifikasi koleksi awal dari anggota, kalau rekursif mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah kita ketahui. Nah, kalau yang ini kan langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif. Kalau yang yang paling atas tadi itu dia mendefinisikan tentang baris. Jadi kita sudah punya 2 subhimpunan yang akan kita pelajari, yaitu baris dan himpunan. Nah, ini ada contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 elemen himpunan S. X plus Y elemen S. Jika X elemen S, maka Y adalah elemen S. Maka S adalah himpunan bilangan positif yang habis dibagi 3. Nah, apa iya bahwa S ini adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3? Nah, ini ada pembuktiannya. Jadi kita buktikan, misalkan A itu himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif. Jadi misalkan himpunan A itu bilangan positif semuanya. Ya, seperti kita ketahui bilangan positif tuh ada banyak, ada 1, 2, 1 sampai 10. Tidak hanya itu sih sebenarnya. Nah, kita cari bilangan positif yang habis dibagi 3 untuk membuktikan bahwa A itu merupakan himpunan dari S. Harus ditunjukkan AS dan S irisan A. Nah, ini ada langkah induktifnya.
Asumsikan bahwa PK benar yaitu 3K elemen S. Akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar yaitu 3K plus 1 elemen S. Karena 3K itu merupakan elemen S dan 3 merupakan elemen S, berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3K dalam kurung K plus 1 juga ada di S. Jadi kesimpulannya dari langkah induktif ini adalah setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 adalah di S. Adalah himpunan bilangan yang ada di S. Kita lanjut saja. Saya akan mencari yang utama-utamanya saja. Nah, ini langkah-langkah rekursif dengan domainnya bilangan cacah. Tadi kita sudah lihat ada bagian, ada himpunan, dan bilangan cacah. Nah, ini yang ketiga, cara menentukan rekursifnya itu, kalau langkah basisnya itu kita tentukan dulu nilai fungsi pada saat 0. Dan secara rekursifnya, berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang terkecil. Nah, ini ada contoh fungsinya. Kita menggunakan Fibonacci. Ini bisa dilihat F0 sama dengan 3, F1 dan seterusnya. Ini bilangan Fibonacci. Ini ada contoh soalnya, contoh soal dari domain bilangan cacah. Nah, langsung saja kita bahas. Jika di bulan ke-0 populasi kelinci itu bertambah satu pasang, bulan 1 satu pasang dan seterusnya, maka pada bulan ke-N berapa pasang kelinci yang telah bertumbuh? Maksudnya yang masih hidup atau masih berumur. Nah, jadi ini contoh solusinya. Misalkan Fn itu jumlah pasangan kelinci. Setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn itu, kita tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, Fn-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn-2. Ini solusinya. Nah, jadi itu hasil dari populasi kelinci ini. Kita itu mencari Fn-nya. Jadi pakai rumus yang ini. Nah, kemudian ini ada komputasi rekursif. Nah, sebelumnya tadi kita sudah banyak berbicara tentang relasi rekursif, tapi kita tidak tahu definisi rekursif itu apa sebenarnya. Relasi rekursif itu adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sama dengan AN-1 untuk semua N dengan N lebih dari sama dengan 0, N sama dengan 0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Nah, penyelesaian relasi rekursif ini ada 3, yaitu dengan metode substitusi, metode pohon rekursif, dan metode master. Kita akan bahas satu-satu, tapi sebelumnya definisi dari metode-metode tersebut itu apa sih? Nah, jadi metode substitusi itu adalah cara mencarinya itu dengan cara membuat tebakan. Tebakan tersebut terhadap apa solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, kalau metode pohon rekursif itu dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Nah, kalau metode master digunakan untuk menyelesaikan per rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT N dibagi B plus Fn. Nah, tadi kita sudah membahas materi-materi dari recurrence,
di mana ada pendahuluannya, pengertian dan contoh soalnya, kemudian metode-metode yang digunakan dalam rekurensi tersebut seperti apa. Kalau metodenya kan ada 3, ada metode substitusi, metode rekursif, dan metode master. Nah, kita akan kilas balik sedikit. Jadi penemu rekursif itu ada Rosa Peter, dan ini definisinya dan langkah-langkah mendefinisikan barisannya itu, langkah-langkah mendefinisikan secara rekursif ada 3, ada barisan, himpunan, dan bilangan cacah. Jadi sudah kita analisis bersama. Dan kemudian ada metode-metodenya tadi kan ada 3, menggunakan substitusi, di mana substitusi itu membuat sebuah tebakan dengan membuktikannya dengan induksi matematika. Kemudian ada menggunakan rekursif atau iterasi, kemudian menggunakan pohon master, dan contoh-contoh soalnya. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Di sini saya mengerjakan sebuah soal dari materi rekurens tersebut. Nah, ini langsung saja kita bahas contoh soal dari relasi rekurensnya. Di sini saya membuat sebuah gambaran, maksudnya contoh soalnya itu saya membuat sebuah gambaran bakteri. Nah, di sini kita lihat bakteri hidup dan bakteri mati. Kalau bakteri hidup itu bisa membelah diri menjadi 2 hitam, 1 putih, dan bakteri mati membelah dirinya menjadi satu hidup dan 1 mati. Ini hanya sebuah perumpamaan saja dari contoh soalnya. Nah, ini kita lihat dari penurunannya. Ini ada 1 bakteri, di mana ini bakteri masih bakteri doang. Jadi bakteri ini membelah diri menjadi bakteri hidup dan bakteri mati. Kemudian terus membelah diri dari hari ke-0, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia terus membelah diri. Jadi banyak bakteri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan cara mengerjakan yang di kelinci tadi, bisa kita lihat. Nah, saya mengambil contoh soalnya dari sini. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita akan mencari bakteri pada hari ke-n itu akan tumbuh menjadi berapa jumlah gitu. Ini merupakan pertumbuhan populasi kelinci dari submateri contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Nah, jadi ini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini salah satu contoh gambaran relasinya. Nah, kita balik lagi, relasi rekurens itu adalah bila persamaannya mengekspresikan A menuju N dinyatakan secara rekursif dalam 1 atau lebih elemen sebelumnya, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens seperti A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AN kurang dari 1. Nah, sini kita lihat. Jadi dari contoh soal ini kita akan mengetahui AN dari bakteri ini, dan misalkan di hari ke-0 bakterinya baru 1. Hari ke pertama bakterinya jadi 3. Nih, hari ke-3 menjadi 17, hari ke-4 menjadi 41. Dan kita akan menentukan di AN-nya di hari keberapa jumlah bakteri. Misalkan hari ke-5, nah jumlah bakterinya itu berapa gitu. Kalau di datanya ini kan sudah ada
hari 0, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini saya tadi mencoba mencari, kita tuh harus mengetahui AN-nya terlebih dahulu. Jadi rumus AN itu ada 2 dikali AN dikurang 1 plus AN dikurang 2. Nah, AN dikurang 1 itu kan sama dengan A1. Nah, AN dikurang 2 itu sama dengan A0. Jadi AN ini A sebelumnya dari elemen tersebut. Jadi sebelum AN itu kan berarti ada A1 dan A0. Nah, kita masukkan saja. Jadi A1 itu di datanya ada 3 bakteri. Maaf ini kalau gambarnya kurang jelas. Tapi pokoknya kalau bakteri hidup, dia itu membelah dirinya menjadi 2 hitam dan 1 putih. Kalau bakteri mati, membelah dirinya menjadi 1 hitam dan 1 putih. Nah, ini jadi kita cari AN-nya terlebih dahulu. Ini rumusnya. Jadi 2 dikali A1 plus A0, 2 dikali 3 plus 1 sama dengan 7. 3 ini dari data ini, dari hari ke-1, datanya ada bakteri 3, ada 3 bakteri, dan data ke-0 ada 1 bakteri, dan jumlah AN tersebut adalah 7. Nah, sekarang kita mau cari berapa sih jumlah bakteri kalau di hari keempat. Kita gunakan rumus A4 sama dengan 2 dikali A4 dikurang 1 plus ditambah A4 dikurang 2. Nih, sama dengan, A4 dikurang 1 itu kan A3, A4 dikurang 2 itu A2. Jadi kita masuk 2 dikali A3 ditambah A2, 2 dikali 17 ditambah 7. A3 itu kan 17 bakteri dan A2 itu 7 bakteri. Jadi 2 dikali 17 tambah 7 sama 41. Jadi jumlah bakteri di hari keempat itu ada 41 bakteri. Nah, ini kan baru bakteri secara umum. Kita belum tahu tuh bakteri hidupnya berapa dan bakteri matinya berapa. Nah, dari total ini, bakteri hidup itu A3 sama dengan 17. Nah, bakteri hidup itu bakteri sebelum A4. Jadi, sesudah A4. Maaf. Sesudah A3. Nah, bakteri hidup, A ini kan A4. A4 ini total dari bakterinya. Nah, kita mau tahu tuh bakteri hidupnya berapa. Nah, sebelumnya itu, kita lihat. Nah, kita lihat bakteri hidupnya itu 17. Dan bakteri matinya itu A4 dikurang A3. Jadi bakteri matinya itu 41 dikurang 17 sama dengan 24. Nah, begitupun langkah selanjutnya, kita mau cari berapapun, mau nyari hari keberapapun, tetap menggunakan rumus ini, dikurang 1. Nah, misalkan ini, kita mau cari hari ke-100 dari bakteri tersebut berkembang biak. Jadi, rumusnya 2 dikali 100 dikurang 1, ditambah A dikali 100 dikurang 2. Jadi, ini rumusnya 2 dikali 99 ditambah A dikali 99. Jadi, kita harus mencari dulu hari ke-99-nya dan seterusnya. Nah, ini kan sama seperti penerapan di rekursif tadi yang kelinci. Saya menerapkan menjadi contoh soal. Kita mau mencari N jumlah tersebut. Nggak ketemu. Jadi, pokoknya seperti itu. Contoh soal yang saya buat ini untuk mencari N jumlah dari data bakteri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.